permisi, Sobat MRE, pasti banyak yang sudah tertarik untuk berinvestasi di properti. Nah, jangan cuma mikirin untungnya aja ya, karena ternyata dalam investasi properti banyak hal yang harus diperhitungkan. Mari kita tanya Bu Mike tentang investasi properti. Nah, begini Bu Mike, jadi kan sekarang sedang marak-maraknya pembangunan properti di sana-sini ya, seperti apartemen, kondominium, rumah tinggal pun sekarang sedang marak dibangun. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih Bu keuntungan dari investasi properti itu sendiri? Keuntungan dari investasi properti sebenarnya ada dua ya, ya. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan pertumbuhan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita beli propertinya sekarang, kita diamin 10 tahun, otomatis dia naik sendiri ya. Karena inflasi juga mengalami membuat harga barang dan jasa naik dan komoditas naik, termasuk komoditas dalam bentuk properti tadi. Yang kedua, kita bisa mendapatkan keuntungan dari sewa propertinya. Kalau propertinya itu kita sewakan, kita bisa dapat keuntungan bulanan atau tahunan dan tergantung perjanjian kontrak sewanya. Ada beberapa hal yang memang perlu Sobat MRE perhatikan sebelum kita berinvestasi ke dalam properti. Pertama, masalah biayanya dulu nih. Biaya dari properti tersebut ya Bu ya? Ya, jadi saat kita membeli investasi ke properti, orang seringkali lupa tentang biayanya. Jadi dia cuma ingatnya itu tingkat pertumbuhannya, sewa rentalnya, kemudian terjadi biaya-biaya dia bayar, ternyata hasil investasinya tidak optimal karena kebesaran biayanya gitu ya. Mendingan ditaruh di deposito. Nah, jadi kalau kita mau pilih investasi, kita mesti banding-bandingin nih mana yang paling efektif buat kita. Gitu. Ya. Jadi belum tentu investasi properti itu misalnya cocok untuk saya seperti itu Bu? Ya, kalau kita tidak bisa mengoptimalkannya, kalau kita tidak tahu caranya, bisa-bisa nanti biaya yang kita bayar lebih besar daripada modal yang kita tanamkan, atau lebih besar malah dari keuntungannya, malah defisit kan gitu. Jadi bukannya untung malah jadi buntung. Oke, itu tadi biayanya apa aja sih kalau begitu? Ya, pajak pasti kena 5%. Jadi kalau ada beli 200 juta, 300 juta, kali aja itu 5%. Itu untuk pajak pembeliannya, gitu ya. Baik yang membeli maupun yang menjual sama-sama kena pajaknya. Sama-sama. Iya, jadi kita kalau beli properti kita pasti kena biaya pajak. Kemudian kalau belinya pakai KPR, nanti ada biaya legalnya, yaitu biaya-biayanya. Itu biaya di awal loh. Kemudian kalau untuk memiliki properti sendiri, kan harus ada listrik, teleponnya itu pasti keluar tiap bulan. Ya. Kemudian juga ada biaya asuransi, ada biaya maintenance ya. Nah, kalau belinya lewat KPR gitu juga pasti ada biaya legal tadi sudah ya. Itu harus dihitung terlebih dahulu Sobat MRE. Ya, sehingga Anda bisa mengantisipasi nanti dalam hal berinvestasi biaya-biaya apa saja yang harus Anda cadangkan. Gitu. Ternyata banyak juga ya Bu ya, dana yang harus dipersiapkan ketika kita punya tujuan untuk investasi properti. Ya, seringkali orang lupa, dia cuma properti yang penting lokasinya bagus ya. Dia lupa biaya-biayanya itu dihitung, padahal itu menggerus keuntungan investasi. Betul, saya setuju bahwa lokasi memang menentukan ya, tetapi tidak semua lokasi itu bisa menguntungkan, tergantung. Tadi ingat ya, di awal tadi keuntungan investasi properti ada dua. Keuntungannya ada dua. Ya, pertumbuhannya dalam jangka panjang atau rentalnya ya. Kalau Anda fokusnya pada pertumbuhan jangka panjang, berarti Anda harus cari properti yang ketika Anda beli masih murah, sehingga dalam jangka panjang ya keuntungannya itu berlipat ganda. Karena pertumbuhan dari di daerah itu pesat menyebabkan tingkat pertumbuhan propertinya itu juga berlipat ganda, tidak lambat. Lokasi-lokasi tertentu yang sudah matang, tingkat pertumbuhannya mungkin tidak tinggi, atau Anda belinya kemahalan. Oh, jadi kalau beli lokasi yang favorit kan biasanya mahal, berarti kita pas ngeluarin duitnya mahal juga. Jadi harga jualnya itu keuntungannya jadi semakin sedikit karena belinya aja udah kemahalan. Beda sama yang masih dibangun kan gitu, ada properti dalam perencanaan, ada properti dalam lingkungan misalnya yang masih dibangun belum lengkap infrastrukturnya ya. Nah, kita lihat kalau kita mau pertumbuhan dalam jangka panjang, cari properti dalam lokasi yang memang dia masih di masa pertumbuhan. Artinya kita ngeluarin modal awalnya itu kita kecil. Jadi dalam masa pertumbuhan itu lagi dibangun, biasanya harganya jauh lebih murah daripada suatu daerah yang sudah well established. Ya. Nah, kalau tujuannya
mau rental properti, berarti memang harus cari lokasi yang strategis. Iya. Mana ada orang yang mau tinggal di rumah di lingkungan yang sepi, yang angkotnya aja susah gitu, yang nyari taksi aja susah. Ya masih jauh dari peradaban gitu ya Bu ya. Ya, jadi jangan hanya memikirkan untungnya saja kalau dalam properti, ya. Kapan Anda membelinya, tujuan investasinya, ya. Apakah mau pertumbuhan dalam jangka panjang, ataukah dengan cepat ingin mendapatkan rental properti? Itu menyebabkan lokasi yang Anda pilih juga berbeda, dan terutama ya misi biaya-biaya jangan sampai lupa dihitung. Oke, nah begitu ya Sobat MRE, ternyata ketika kita ingin berinvestasi properti ada dua hal ya Bu ya tadi yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah kita ingin berinvestasi dalam jangka yang panjang, atau yang kedua ingin Dapat pendapatan yang cepat dengan adanya sewa seperti tadi ya Bu ya. Sewa properti. Dan yang paling penting adalah dalam menentukan lokasi dari properti tersebut. Ya. Nah, Jangan lupa ya biayanya. biayanya. Nah, ternyata dalam investasi properti kita tidak hanya mengeluarkan uang untuk membeli si properti itu, tapi ada biaya-biaya juga yang harus diperhitungkan. Semoga bisa menginspirasi Sobat MRE sebelum berinvestasi properti.